Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Bandua Sepekan. Pemirsa, warga Kota Baru akhirnya tak lagi dibuat repot. Pasalnya dalam waktu dekat urusan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB dapat dilakukan di kantor pembantu pelayanan BPKB milik Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel yang berlokasi di Taman Kapet Batu Licin, Tanah Bumbu. Kabar gembira bakal segera dirasakan warga Kota Baru dalam mengurus bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Pasalnya dalam waktu dekat ini, urusan BBNKB bisa dilakukan di kantor pembantu pelayanan BPKB milik Direktorat Polda Kalsel berlokasi di Taman Kapet Batu Licin, Tanah Bumbu. Rencana hadirnya kantor tersebut juga disambut baik dan diapresiasi Kepala Desa Sungai Taib Sunarto atas langkah yang telah dilakukan Komisi 2 DPRD Kalsel dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Alasannya warga di sini tidak lagi jauh mengurus BBNKB. Hal itu disampaikannya usai mengikuti sosialisasi perundang-undangan Perda Nomor 05 Tahun 2011 tentang pajak daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Baru, alhamdulillah, kalau membayar pajak nggak terlalu jauh-jauh lagi ke Banjarmasin, berseberang aja ke Batu Licin, udah kelar. Artinya alhamdulillah dibantu oleh Pak Maniani, beliau memperjuangkan itu, kita beri aplaus untuk beliau. Artinya mengapresiasi Pak ya? Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengaku usaha ini telah dilakukannya mulai tahun 2019 lalu hingga sekarang. Akhirnya membuahkan hasil positif. Dan saat ini masih dalam proses penganggarannya untuk pembangunan gedungnya hingga penyiapan. Paman juga berharap dengan dibangunnya kantor pembantu pelayanan BPKB tersebut, warga Kota Baru tidak lagi harus ke Banjarmasin. Dari tahun ke tahun terus kita perjuangkan ini dan akhirnya alhamdulillah setelah kita menunggu 4 tahun, alhamdulillah ini bisa kita perjuangkan dan berhasil. Hari ini tidak lagi nanti masyarakat membayar pajak ke Polda Kalsel. Polda Kalsel akan membuat cabang dalam hal ini pelayanan ya, biaya balik nama di kantornya sendiri di Kabupaten Tanah Bumbu berdekatan dengan Kabupaten Kota Baru. Jadi katakanlah hampir berbatasan di dua kabupaten ini. Kepala OPPD Samsat Kota Baru Muhammad Fahmi Arif mengungkapkan dengan adanya kantor pembantu BPKB di Tanah Bumbu akan semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Artinya kan jarak tempuh yang tadinya ke Polda, ke Banjarmasin, sekarang cukup nyeberang saja di Batu Licin sudah selesai. Sekali lagi kami dari Samsat Kota Baru sangat terima kasih karena melihat selama ini itu yang kendala yang kami dapatkan, banyak keluhan-keluhan masyarakat ingin berurusan bea balik nama itu agar di dalam waktu yang dekat aja, jarak yang dekat. Muhail, Banjar TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, ada hal berbeda dalam wisuda yang digelar Universitas Terbuka Banjarmasin tahun ini. 2 orang diantaranya adalah narapidana teroris asal Kalsel yang berhasil menuntaskan pendidikan strata 1 ilmu hukum hingga ijazah pun diserahkan kepada orang tua. Berikut informasinya untuk Anda. Suasana haru mewarnai penyerahan ijazah dari Direktur UTI Banjarmasin kepada kedua orang tua napiter asal Kalsel, yaitu MNR dan SH, yang resmi menyandang gelar sarjana di Fakultas Ilmu Hukum. Penyerahan ijazah itu disaksikan salah satu perwakilan Satgas Wilayah Kalsel Densus 88 Anti Teror, Polda Kalsel, Kesbangpol, FKPT, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Aula Kantor UT kawasan Sultan Adam Banjarmasin, Senin 20 Maret tadi. Direktur UT Muhammad Priyono menyatakan pemberian ijazah itu kali pertama dilakukan UT terhadap napiter. Diakui Priyono, pihaknya sempat kebingungan atas status mahasiswa itu. Namun setelah dikonsultasikan dengan pusat dan difasilitasi Satgas Densus 88, mahasiswa bersangkutan tidak di drop out,
Hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat 1 berbunyi semua warga negara berhak mendapat pendidikan. Bahkan kedua napiter ini masing-masing mendapatkan EPK 3,31 dan 3,15. Ya, kami pada saat bertemu memang sudah sepakat untuk memfasilitasi kedua mahasiswa ini. Kami ujiannya menyelenggarakan ujian proktorik namanya, dan ternyata IPK-nya luar biasa ya, di atas 3. IPK di atas 3 itu untuk mahasiswa sudah sangat bagus. Gitu. Mereka kebetulan sudah jadi mahasiswa kami. Jadi pada saat itu ada pertanyaan juga, Pak, ini di DO apa enggak? Setelah saya konsultasi sama pusat dan peraturan kami, oh enggak. Kami yang sudah ditahan aja tetap boleh sekuliah. Karena pasal 31 ayat 1 tadi, semua warga negara berhak mendapat pendidikan. Dan karena UT kebetulan bidang pendidikan tinggi, kami melayani semua siapa saja asal dia warga negara Indonesia, lulusan setara SLTA termasuk paket C, kita punya kewajiban melayani. Begitu. Artinya tidak ada diskriminasi khususnya untuk pendidikan sendiri? Tidak ada. Ya, kita layani biasa, bahan ajar, misalnya dia registrasi, terus kemudian kan disupport oleh Satgas, bahan ajarnya datang, yuk kita kirim ke mereka. Kita FKPT di Kalsel sebagai kepanjangan tangan dari BNPT. Artinya ini sudah seharusnya dong ya. Artinya kita tetap ya memperhatikan, karena ini juga korban sih mereka ya terhadap paham. Dan apa yang dilaksanakan Densus dengan UT ini adalah sangat luar biasa. Kami tentunya mensupport kegiatan yang demikian, dan selanjutnya mungkin kegiatan akan tetap dilaksanakan terhadap pelaku atau korban melakukan deradikalisasi untuk kegiatan. Perwakilan Densus 88 anti teror Polda Kalsel mengucapkan terima kasih kepada jajaran UT, dan ini peran negara hadir dan tidak meninggalkan mereka karena mereka korban, orang tua juga korban oleh pemikiran yang tidak bertanggung jawab. Eko Anggoro, Banjar TV. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi tak henti-hentinya menyebarluaskan nilai-nilai dasar Pancasila kepada generasi muda, seperti dilakukannya di SMKN 2 Kota Baru. Sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda sebagai landasan dasar berbangsa dan bernegara terus digaungkan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi. Seperti Jumat lalu, Paman Yani melaksanakan sosialisasi, revitalisasi, dan aktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila di SMK Negeri 2 di Kota Baru. Legislator membidangi ekonomi dan keuangan ini juga mengaku bangga atas antusias serta keseriusan generasi muda, khususnya di SMK Negeri 2 Kota Baru dalam menyerap ilmu bernegara. Paman Yani juga berharap generasi muda dapat menjaga negara ini dengan baik dan tidak terprovokasi atau termakan dengan berbagai isu hoax. Nilai-nilai ideologi Pancasila. Nah, kehadiran kami di sini tentu saja ini menanamkan nilai-nilai Pancasila itu dan seluruh kita, bukan hanya peserta tapi juga kita semua. Karena nilai-nilai Pancasila ini sudah menjadi landasan dasar dalam kita berbangsa dan bernegara. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada peserta yang hari ini datang, dan juga materi yang ingin kita sampaikan juga bersama mereka, dan generasi muda ya, calon pemimpin bangsa jangan sampai tergeser dari ideologi Pancasila ini. Sementara itu, Kasubdit Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu Badan Kesbangpol Kalsel Hari Widiatmoko berpesan melalui sosialisasi ini menjadi modal awal supaya cinta terhadap tanah air serta tetap menjunjung 4 pilar berbangsa dan bernegara. Hari juga mengingatkan generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh radikalisme yang dapat menumbuhkan konflik dan perpecahan. Dan seperti ini kan untuk memupuk sikap cinta tanah air dan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi merupakan modal awal bagi generasi muda supaya cinta kepada tanah airnya dan tidak terpengaruh oleh ancaman-ancaman yang ingin menggantikan ideologi Pancasila. Karena itu sudah
kewajiban dasar itu warisan yang diciptakan oleh para pendiri bangsa kita. Kepala SMK Negeri 2 Kota Baru Edi Rohaidi berharap dengan adanya sosialisasi ini, para pelajar memiliki wawasan kebangsaan yang baik sehingga mereka mencintai bangsanya yang pada akhirnya juga dapat menghindarkan diri dari hal yang bersifat negatif. Selaku pemimpin di sekolah ini mengharapkan anak-anak kita ini betul-betul mempunyai wawasan kebangsaan yang baik sehingga mereka mencintai bangsanya, negaranya, karena dengan kecintaan terhadap bangsa dan negaranya itu akan menghindarkan dari hal-hal perbuatan ataupun sikap-sikap yang negatif. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, perpustakaan RTH Kamboja di kawasan Jalan Anang Adenansi, Banjarmasin kini sudah dibuka kembali pasca pandemi COVID-19 yang sempat ditutup beberapa tahun. Sejak pandemi COVID-19 melandai, perpustakaan RTH Kamboja di Jalan Anang Adenansi, Banjarmasin kini sudah dibuka kembali dan bisa dimanfaatkan masyarakat umum, pelajar, mahasiswa maupun lainnya. Namun taman baca di perpustakaan tersebut tidak buka setiap hari, sesuai jadwal yakni buka hari Senin hingga Jumat hingga sore hari sekitar pukul 16 WITA. Kepala Dispersip Kota Banjarmasin menyatakan saat pandemi memang ditutup, namun sekarang sudah mulai dibuka kembali dan sudah beroperasi. Ihsan menyatakan di perpustakaan tersebut juga sudah dilengkapi berbagai macam koleksi buku, termasuk koleksi buku terkait lingkungan hidup. Belanjakan mulai kita perbaiki di dalamnya. Ini masih terus, nanti mungkin kalau ada yang kurang nanti di APBD perubahan. Kemudian selanjutnya, nah ini juga sesuai dengan hakikat dari rapat hari ini, pembudayaan literasi. Kami kerjasama dengan LH selaku pemilik aset. Nah, jadi koleksi bukunya itu di perpustakaan Kamboja itu masuk perpustakaan khusus ya, tapi kami arahkan itu untuk pertama adalah perpustakaan buat anak-anak. Nah, itu. Yang kedua, nah karena itu berada di ruang terbuka hijau, nah nantinya buku-buku itu diarahkan untuk yang terkait dengan lingkungan hidup. Pak, bukanya setiap hari apa ya? Setiap hari. Setiap hari, minggu? Iya, jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu, hari Jumat. Sampai Jumat pala. Jamnya Pak? Jamnya jam kantor. Jadi sore tutup pala? Iya. Pihaknya berharap setelah pekerjaan berbagai renovasi lainnya selesai, tahun depan sudah bisa dibuka full, terutama di hari Minggu, karena akan banyak pengunjungnya. Murtasiah, Banjar TV. Informasi selanjutnya, bantuan kepada satu keluarga yang menderita stroke terus berdatangan. Kali ini dari kantor layanan Lazismu Rumah Sakit Islam Banjarmasin yang memberikan 4 buah spring bed hingga beras yang memang sangat diperlukan untuk kesehariannya. Kepedulian Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah kepada warga membutuhkan tak perlu diragukan lagi, karena di saat ada warga yang hanya mengharapkan uluran tangan dermawan, Lazismu hadir di sana. Kali ini kantor layanan Lazismu Rumah Sakit Islam Banjarmasin memberikan bantuan kepada keluarga Akwan di RT 35, Kelurahan Telaga Biru, Banjarmasin Barat yang belakangan ini mendapat sorotan di berbagai lini media massa. Akwan bersama 3 adiknya yang semuanya mengalami stroke hanya bisa berdiam di rumah, mengharapkan bantuan dari saudara dan tetangganya untuk menyambung hidup, bahkan rumahnya pun hampir ambruk. Melihat kondisi ini, KL Lazismu RSIB memberikan bantuan berupa 4 buah spring bed lengkap dengan bantal dan guling, serta sarung hingga beras sebanyak 2 karung dan 1 dos mie instan, bekerja sama dengan Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Kalsel. Ini merupakan bantuan dari infak kawan-kawan di Rumah Sakit Islam Banjarmasin. Mudah-mudahan dengan bantuan ini bisa memberikan kenyamanan untuk warga kita yang kita bantu pada hari ini. Apa yang mendorong Pak jadi ingin membantu ke sini Pak dari Lazismu Rumah Sakit Islam ini? Sebetulnya program kita di Lazismu adalah membantu mereka yang memang pantas dibantu, dan juga Majelis Pembinaan Kesehatan Sosial merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang sosial.
Dan sudah sepantasnya kami sebagai pengurus di Muhammadiyah atau di Perserikatan ini bisa membaca situasi dan kondisi di lapangan. Dan ini sudah sepantasnya kita sebagai warga, khususnya Kota Banjarmasin. Dan mereka layak untuk dibantu. Masih banyak untuk layanan bantuannya. Memang diperlukan benar Kak Pak untuk kasur dan lain-lainnya nih. Iya, diperlukan. Selama ini Bang, kayak apa buan pen hidup nih mata pencaharian? Caranya kami kadang-kadang juga bantu di kakak juga di sana kan bantu tetangga. Tapi buan pen yang begana di sini kerja yang begawinya. Sejak kapan Pak rumah nih mulai hancur nih sudah? Sudah ada 10 tahunan Bang sudah. 10 tahunan lah. Jadi bantuan sudah mulai berdatangan nih lah. Diketahui Akuan sendiri mengalami stroke lebih dari 10 tahun, sementara 3 orang adiknya juga mengalami nasib serupa dalam 3 hingga 4 tahun belakangan, sehingga tak mampu lagi bekerja dan hanya mengharap bantuan saudara dan tetangga sekitar. Dahulu ia memiliki penghasilan berkat menyewakan tempat tinggalnya sebagai penginapan bagi penumpang Pelabuhan Trisakti, namun seiring hampir ambruknya rumah tersebut, ia tak memiliki penghasilan sehingga hanya mengharap uluran tangan dermawan. Eko Anggoro, Banjar TV. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Usai jeda berikut kami hadirkan pemutaran kembali film Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.